Jangan diurut. Ini bahaya mengurut perut dan cara atasi masalah perut yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Nah, sakit perut, ya kembung perutnya atau sembelit. Nah, reaksi pertama sebagian orang Indonesia adalah mencari tukang urut atau pijat perut. Nah, kebiasaan ini sudah sangat umum ya, diwariskan dari generasi ke generasi, dipercaya bisa melancarkan pencernaan atau melegakan perut yang tidak nyaman. Nah, niatnya baik ya, ingin membantu, meringankan. Nah, tapi ya, apakah kebiasaan ini benar-benar aman dari sisi medis? Apakah tindakan ini sangat beresiko? Nah, di video inilah kita akan ngebahasnya, mengapa mengurut perut itu berbahaya dan bagaimana cara penanganan masalah perut yang benar dan juga aman ya. Jadi tonton sampai habis. Nah, ada mitos ya seputar pijat perut. Nah, ada satu mitos yang umum ya di masyarakat kita, yaitu anggapan bahwa pijat perut bisa membantu menggeser posisi organ yang tidak pada tempatnya atau mengembalikan peranakan yang turun. Nah, mari kita luruskan ya. Secara medis, organ-organ di dalam perut kita itu tidak bisa digeser-geser semudah itu ya, kayak geser kursi, geser meja. Nah, jadi organ vital kita ya seperti lambung misalkan, usus, hati, dan juga ginjal itu memiliki posisi anatomis yang tetap. Nggak bisa dia geser-geser gitu ya. Nah, didukung oleh ligamen-ligamen ataupun jaringan penyambung di dalamnya. Jadi mencoba menggeser paksa organ di sana dengan pijatan, dengan urutan itu nggak mungkin. Nah, justru bisa berbahaya, menyebabkan robekan pada jaringan penyambung ya. Nah, bisa memar ya, bisa luka, itu bisa cedera. Nah, begitu juga dengan anggapan peranakan turun. Kondisi ini ya istilah medisnya itu prolap organ panggul yang membutuhkan penanganan medis profesional, bukan pijat tradisional. Nah, kenapa mengurut perut itu berbahaya? Berbeda dengan otot di tangan atau di kaki, dilindungi tulang ya, ototnya kuat juga gitu ya. Nah, area perut itu dipenuhi oleh organ-organ yang sangat sensitif, organ-organ vital, organ-organ yang rentan terhadap benturan, tekanan ya, ataupun sentuhan-sentuhan tertentu. Nah, jadi mengurut perut ya, terutama dengan tekanan yang kuat, dengan pijatan yang kuat, itu bisa menyebabkan beberapa hal ya. Yang pertama, kerusakan organ dalam. Nah, di dalam perut kita ya, nah organ-organ itu sangat lunak sekali. Jadi pijatan-pijatan yang tidak tepat, misalkan diurut-urut ya, menyebabkan organ-organ itu bisa memar, robek, bahkan pecah. Nah, kondisi seperti inilah ya, robekan usus, pecahnya limpa, misalkan traumanya hati, itu bisa mengakibatkan perdarahan internal ya, yang fatal, yang bisa mengancam nyawa, bisa meninggal. Yang kedua, memperparah kondisi medis serius. Misalkan ya, nyeri perut yang mungkin bukan sekedar masalah pencernaan biasa, ya bisa jadi itu gejala radang usus buntu misalkan ya, atau batu ginjal, atau penyumbatan usus. Nah, kemudian diurut-urut, ya itu malah memicu ususnya jadi pecah ya. Jadi penyumbatannya juga bisa lebih parah, bisa pecah juga. Ketiga, tidak efektif untuk masalah yang sebenarnya. Jadi kan perut kita ini, kalau ada masalah, nyeri dan sebagainya, itu kan kita harus cari tahu sebabnya kenapa. Jadi nggak semua sebab itu diurut ya, atau dikasih obat tertentu. Enggak, jadi kita harus tahu dulu. Sebagian besar masalah perut disebabkan oleh faktor internal misalkan ya, infeksi, bisa peradangan, bisa, atau misalkan karena pola makan yang kurang baik, bisa juga. Nah, mengurut perut itu tidak akan bisa mengatasi akar masalah tersebut. Jadi rasa lega yang dirasakan ketika diurut ya itu sementara saja karena enak saja ya. Nah, jadi efek placebo. Nah, atau karena gasnya itu berpindah ke posisi yang lain ya. Jadi bukan karena masalahnya itu benar-benar selesai ataupun sembuh. Jadi daripada mengambil resiko dengan mengurut perut, ada banyak cara yang lebih aman, efektif ya, yang lebih sehat mengatasi masalah perut ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini untuk masalah ringan ya. Misalkan yang pertama, perbaiki pola makan ya. Jadi perbanyak konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah-buahan ya, sayur-sayuran. Nah, ini akan lebih menguntungkan kita, menyehatkan pencernaan kita, melancarkan pencernaan kita. Yang kedua, melakukan gerakan badan. Jadi aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, yoga. Nah, ini akan membantu perut ya, merangsang pergerakan ususnya itu jadi lebih seimbang ya, lebih lancar. Jadi biar nggak kembung, biar sehat lah ususnya. Yang ketiga, minum air hangat
Atau juga misalkan teh herbal juga boleh ya. Jadi air hangat ini bisa membantu meredakan kram perut. Nah, kemudian kalau teh herbal, misalkan dari teh jahe, ya, nah ini bisa juga membantu mengeluarkan gas. Yang terakhir, kelola stres. Jadi setiap kita mengalami masalah kesehatan, misalkan akibat stres ya, ini juga bisa mempengaruhi pencernaan. Nah, lakukan aktivitas yang membuatnya rileks ya, kita meditasi, melakukan hobi yang menyenangkan, bermain musik misalkan ya, mendengarkan musik dan sebagainya. Nah, ini bisa membantu meredakan stres, bisa membantu membuat pergerakan usus jadi lebih rileks. Jadi teman-teman ya, setiap rasa sakit di perut ini bisa menjadi petunjuk penting. Nah, sayangnya kita seringkali mencoba menebak-nebak penyebabnya sendiri ya. Nah, kalau nebak-nebak sendiri ini bisa jadi masalah nanti. Jadi diagnosa yang tepat itu adalah kunci. Misalkan ya, sakit perutnya mirip dengan sakit MAH. Nah, itu bisa merupakan gejala lain ya, misalkan iritasi usus ya. Nah, atau misalkan GERD, nah itu juga bisa. Jadi jangan nebak-nebak. Atau misalkan ya, masalah di kantong empedunya, itu juga bisa. Jadi gejala di perut itu mirip-mirip. Makanya perlu kita cari penyebabnya jelas, singkirkan gejala-gejalanya untuk mendapatkan penyebab. Bahkan memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu ya, untuk menunjang supaya diagnosanya tepat. Nah, jadi dokter itu nggak akan nebak-nebak teman-teman. Ya pasti dia nanti tanya-tanya dulu tentang keluhannya ya. Sejak kapan sakitnya, gimana tipe sakitnya, ya, kemudian memperberatnya gimana ya, kemudian kalau ringannya gejalanya berkurang saat gimana, nah kemudian apa sudah yang dilakukan, sudah minum obat apa, itu ditanya-tanya. Nanti baru diperiksa sama dokternya ya, pemeriksaan fisik misalkan, pemeriksaan penunjang misalkan ya. Nah itulah perlunya teman-teman mencari penyebab yang jelas. Kesimpulannya ya, jangan pernah mengabaikan bahaya di balik kebiasaan mengurut perut ya. Jadi jangan hanya karena turun-temurun generasi ke generasi atau ajakan orang lain. Sebaiknya jangan, tindakan ini tidak menyelesaikan masalah, malah kadang bikin masalah. Saya sudah sering ketemu orang sakit perut diurut malah bikin sakitnya tambah berat. Nah, saya sembuh ya kebetulan sembuh. Yang lain yang nggak sembuh banyak. Nah, jadi harus hati-hati. Oke teman-teman ya. Semoga menambah wawasan, semoga bermanfaat. Ya, seandainya kalau kamu sakit perut, apa sih langkah yang kamu lakukan? Mungkin bisa dibagikan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, ya, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.